Berlatar di negeri lumbung padi, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Asep sedang berlari dari para pengejarnya. Ibarat pucuk dicinta ulam pun tiba, pemuda tersebut bertemu dua orang polisi yang membuat para pengejar menghentikan langkah mereka. Namun sayangnya, muncullah seorang pria yang tanpa banyak basa-basi langsung menghabisi mereka saat itu juga. 죄송합니다. Dia bernama Changgi, seorang mantan pasukan khusus yang kini terlibat dalam sindikat judi online ilegal terbesar di Korea. Yang setelah melumpuhkan para korbannya, mereka mengambil flashdisk dari Asep kemudian pergi begitu saja. Dan inilah The Run Up Punishment. Beralih ke Korea, di mana kita diperlihatkan pada dua orang pemuda yang tengah melakukan transaksi barang haram. Namun naas bagi mereka karena sudah berada dalam pengawasan pihak berwajib. Sial bagi seorang pemuda yang hendak melarikan diri dengan sepeda motornya. Mau sekencang apapun dia memutar gasnya, motornya seolah menolak untuk melaju dan bahkan hanya berdiam diri di tempat. Bukan karena karet fan belnya yang terputus, tetapi 시동꺼. ya, dia adalah Don Lee, satu-satunya detektif kepolisian yang memiliki tubuh besar dan tamparan kuat yang mampu membuat siapa saja yang dicaboknya langsung tak sadarkan diri. Rupa-rupanya Don Lee dan timnya sedang melakukan penggerebekan di sebuah lokasi yang diduga sebagai gudang barang haram. Dan benar saja, para pengedar berkumpul di tempat itu. Merasa aman dengan jeruji besi yang menjadi batas di antara mereka, para pengedar pun dengan leluasa melenyapkan barang bukti, bahkan sempat mengejek seolah berkata "catch me if you can". Tapi satu hal yang tidak mereka ketahui adalah jeruji besi bukanlah rintangan berarti bagi Don Lee yang menjadi anggota dari Eternal ini. Sehingga 야, 나와봐. 잡아. 야, dengan mudahnya, Don Lee dan timnya meringkus para pengedar ini, yang tanpa diduga seorang polisi yang berjaga di luar melaporkan bahwa ada seorang pemuda yang sedang menuju ke sana, sehingga naas bagi pemuda tersebut karena datang di waktu yang tidak tepat. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa para pengedar ini menggunakan sebuah aplikasi marketplace sebagai media transaksi dengan pelanggannya, sehingga Don Lee dan timnya pun mulai mengusut siapa orang di balik pengembang aplikasi tersebut. Namun karena upaya mereka tak membuahkan hasil, Don Lee pun meminta bantuan Jisoo yang merupakan seorang ahli IT muda di kepolisian, yang dari situ diketahui bahwa pengembang aplikasi tersebut bernama Asep yang kini bekerja di Filipina. Namun sayangnya Asep adalah pemuda yang tewas di adegan awal tadi, sehingga Don Lee yang mengetahui jasadnya sudah berada di Korea segera pergi ke forensik untuk mendapatkan laporan otopsinya. 심하게 구타당한 흔적적인 사인은 흉기로 인한 Ahli forensik berpendapat bahwa kasus ini bukanlah perampokan atau pembunuhan biasa, di mana luka yang terdapat di tubuh Asep berasal dari seorang profesional yang terbiasa menggunakan pisau. Dan betapa terkejutnya Don Lee ketika ia bertemu dengan ibunda Asep yang mengungkapkan kesedihannya, di mana si ibu berkata, "Kok ada ya orang yang tega menghabisi anak yang berjuang seorang diri di negeri orang untuk membantu masalah ekonomi keluarganya." Dan bahkan si sutradara malah sampai hati memberi secuil adegan hanya di awal film saja pada anaknya, di mana Don Lee yang mendengar hal tersebut pun tak bisa berkata apa-apa dan berjanji untuk menangkap pelakunya. 도대체 누가 우리를 죽인 거예요? 저희가 최선을 다해서 우리 성재 숨 좀 쉬게 해주세요. Changgi sendiri adalah mantan pasukan khusus yang dipecat akibat dari kelakuan buruknya yang terlalu banyak menghabisi warga sipil, sehingga ia beralih profesi menjadi tentara bayaran hingga akhirnya terlibat dalam bisnis kriminal hingga judi online. Dan Asep adalah seorang ahli IT yang bekerja di bawah paksaan Changgi untuk memelihara dan mengembangkan server judi online tersebut. 딴 생각들 하지 마라.
Dan kita akan diperkenalkan pada seorang ahli IT kaya raya asal Korea bernama Dong Chul, yang merupakan pemilik dari bisnis judi online sekaligus atasan dari Changi, di mana Dong Chul yang berniat mengalihkan seluruh pendapatan dari judi online-nya mulai merambah pada cryptocurrency atas saran dari ahli keuangannya, sehingga ia memerintahkan Changi meraup uang sebanyak-banyaknya kalau perlu memonopoli pasar judi online dengan membantai kompetitor bisnis saat itu juga. Dengan diiming-iming persenan dan diwariskan bisnis judi online oleh Dong Chul, Changi pun segera mengerahkan seluruh pasukannya untuk mendatangi saingan bisnisnya. 셧다운 진행해. 네. 야, 시작해. Entah situasi macam apa ini, tapi nyali yang dimiliki oleh Changi dan anak buahnya benar-benar sangat tinggi. Tanpa perubahan ekspresi berarti di wajahnya, Changi pun menghabisi si bos besar dengan begitu saja. Sementara di Korea, Donnie yang gaptek dan tidak mengikuti perkembangan zaman membuat Jisoo kesulitan untuk menjelaskan temuannya. Yang di situ dijelaskan bahwa Jisoo berhasil melacak riwayat pekerjaan Asep yang tersimpan di cloud-nya. Yang karena tak paham dengan teknologi dan era digital, Donnie pun memilih menghubungi ibunda Asep untuk mengulik informasi mengenai keberadaan Asep di Filipina. Namun sayangnya, ibunda Asep yang tak kuasa kehilangan anaknya memilih mengakhiri hidupnya sendiri dan berpesan kepada Donnie melalui secari kertas agar ia menangkap pelaku sesungguhnya. Sejak saat itu, Donnie pun membulatkan tekad sebulat kepalan tangannya. 형사님이시죠? 그리고 이거 Namun tekad Donnie tak seiring dengan keputusan sang kapten, di mana beliau yang sama gapteknya dengan Donnie memutuskan untuk melepaskan kasusnya karena merasa bahwa kasus kejahatan digital bukanlah ranahnya. Sehingga Donnie yang sudah terlanjur berjanji pada mendiang ibu Asep bersikeras meyakinkan sang kapten untuk tak usah merisaukan kasus kejahatan digital, karena Donnie meyakini bahwa kepalan tangannya adalah kepalan tangan digital. 이게 당최 디지털로 보여? 디지털? 전담팀 만듭시다. Pada akhirnya si kapten pun terbujuk hingga akhirnya mereka membentuk tim gabungan antara tim kejahatan kriminal dan tim investigasi cyber, di mana penyelidikan mereka berujung pada sebuah permainan judi online bernama Emperor Casino yang terkait dengan cloud milik almarhum Asep, sehingga mereka memutuskan untuk berpura-pura menjadi player dengan harapan akan memancing admin game tersebut menghubungi mereka. Namun karena tidak memiliki modal besar untuk depo, Donnie pun mengajukan sebuah solusi brilian, yaitu dengan mendatangi dua bos gangster yang sedang memperebutkan wilayah kekuasaan di tempat hiburan malam. 진행비. 그건 내가 잘하지. 볼 뻔한 거 아니오. 원래부터 내 구역이었어. 이게 뭐라고? 야, 아저씨. 야, 이 새끼들아. Situasi yang awalnya panas seketika mereda ketika mengetahui Donnie berada di hadapan mereka, di mana maksud kedatangannya adalah untuk meminta uang keamanan pada mereka berdua. Mengetahui siapa yang ada di hadapannya, mereka pun tak mampu menolak dan bahkan Donnie memberikan tugas tambahan pada mereka untuk mencari orang yang mengetahui seluk-beluk seputar judi online. 타서 애들 게임머니 충전해. 예. 니네 애들 중에 온라인 카지노 쪽에 있다고 는 애들 있어. 찾아봐. 응? 거기 더러운 거요. Karena Dong Chul tak kunjung menepati janjinya, kesabaran Changi pun mencapai pada batasnya, sehingga Changi mengunjungi manajer Dong Chul agar menghentikan aliran dana kepada Dong Chul, di mana si manajer rupanya bertugas melakukan pencucian uang dari hasil yang didapat dari judi online, sehingga nantinya uang yang dikirimkan kepada Dong Chul tak mudah terendus oleh pihak berwenang. Dan tak hanya narkotika yang menjadi kamuflasenya, tapi juga bisnis pakaian yang berada di Korea, sehingga Changi memutuskan untuk pergi ke Korea saat itu juga. 배당금 아직 안 올려놓으셨던 돈 보내지 말까요? 넌 너한테 떨어진 배당금이 얼만데 그거 가지고. 말씀이 길어지시네. 마지막 오케이. 한국 들어가자.
Sementara itu, Donli menghadapi masalah baru di mana usahanya tidak berhasil untuk menjebak para admin situs judi tersebut. Tapi untungnya Jisoo mendapatkan temuan bahwa aliran dana Emperor Casino bermuara pada sebuah outlet pakaian yang dikelola oleh si manajer, yang secara kebetulan pihak kepolisian mendapat kabar bahwa si manajer sedang dalam perjalanan menuju ke Korea, sehingga Donli dan timnya segera melakukan pengintaian ke bandara. Tak hanya si manajer, rupanya Changgi dan anak buahnya pun tiba di Korea, di mana Donli yang belum mengetahui Changgi hanya berfokus pada si manajer dan terus membuntutinya. Tak perlu buang waktu dan tenaga, hanya dengan bermodalkan pengalaman dan kecerdasan yang dimilikinya, Donli mengatur strategi dengan menurunkan 2 rekan polisinya, sementara ia duduk manis di mobilnya. 뭔가 이유가 있지 않겠냐? Sementara itu, Changgi menemui Dongchul untuk menagih janjinya. Namun lagi-lagi Dongchul memintanya untuk bersabar dan malah menjelaskan rencana ekspansi bisnisnya ke dunia mata uang kripto, di mana Dongchul melihat peluang kecurangan besar dalam skema mata uang kripto, sehingga Dongchul berniat untuk menggait salah satu bos besar di Hasanah Sekuritas bernama Kwon, yang nantinya perusahaan Kwon inilah yang akan menjadi wajah Dongchul, sementara dirinya tinggal duduk manis di belakangnya. Sehingga untuk merealisasikan rencananya, Changgi pun diberi tugas terakhir, yaitu mengawal si ahli keuangan untuk menyuap perwakilan bursa guna memuluskan rencananya. Yang setelah semuanya berjalan dengan semestinya, Dongchul berjanji akan memberikan Emperor Casino kepada Changgi. 나가서 일을 좀 해요. 온 김에 심사관 일 좀 처리해줘라. 야 그렇게 되면은 너 카지노 지분이랑 너 그 말은 꼭 지켜야 돼. Melihat si ahli keuangan kesulitan menyuap perwakilan bursa, sehingga Changgi turun tangan dan melakukan negosiasi dengan caranya, yang karena masih sayang dengan nyawa dan ada keluarga yang harus dinafkahi, sehingga perwakilan bursa pun segera menerima kesepakatan yang diajukan oleh Changgi. Yang setelah selesai dengan tugasnya, Changgi kembali menerima perintah dari Dongchul untuk melenyapkan si manajer yang saat ini sudah berada di tangan polisi. 최우성이 그 새끼 경찰에 붙잡혔더라? 그 새끼 나 밟으면 우리 다 같이 좆되는 거야. Sementara itu, Donli sedang dipusingkan dengan si manajer yang terus saja bungkam 1000 bahasa. Namun tim cyber menemukan bahwa ada aliran dana dari outlet si manajer yang terlacak menuju perusahaan milik Dongchul. Namun karena kurangnya bukti, mereka pun hanya bisa ngejedog alias tidak berbuat apa-apa. Tapi berbeda dengan Donli, yang jika bukti tidak datang, maka Donli sendirilah yang akan menjemputnya. 회사들 리스트 확보했어? Tanpa menunggu surat perintah, Donli bersama timnya mendatangi Dongchul yang saat ini sedang dalam peresmian bergabungnya ia dengan GM Holding. Dan satu hal yang perlu Anda ketahui bahwa Changgi sedang menuju ke tempat yang sama, di mana skenario takdir mempertemukan mereka dalam sebuah lift. Dan seketika itu pula, keduanya seolah saling merasakan aura pembunuh pada orang di sampingnya. Yang karena curiga, Donli dan rekannya pun mengikuti mereka hingga masuk ke dalam toilet yang terpisah. Tapi tiba-tiba terlihat dengan jelas bahwa Donli bukanlah lawan sepadan bagi anak buah Changgi. Namun berbeda dengan rekan Donli yang nyaris saja dihabisi oleh Changgi, yang karena berhubung durasi film masih panjang, maka sutradara pun tak begitu saja mempertemukan Donli dengan Changgi, di mana seorang petugas kebersihan menjadi tawanan Changgi untuk melarikan diri bersama tangan kanannya. 야야 하지마 야 안돼 야 씨발 Masalah selalu saja muncul di waktu yang tidak tepat, di mana kantor polisi diserbu oleh para driver online mengantarkan pesanannya, di mana hal itu merupakan ulah dari Changgi yang merasa keberadaan si manajer akan menjadi ancaman, di mana tinggal menunggu waktu si manajer akan buka suara, yang ketika polisi sibuk menertibkan para driver tersebut, muncullah Changgi yang bermaksud untuk menghabisi si manajer saat itu juga.
진짜 아무 말도 안 해. Karena kehilangan satu-satunya sumber informasi ditambah kekacauan di hotel yang mengakibatkan korban jiwa, pada akhirnya kepala kepolisian pun meminta Donli agar melimpahkan kasusnya, di mana keputusan beliau kali ini nampaknya tak bisa dibujuk hanya dengan berkata kepalan tangan digital semata, yang karena kepalang basah dan harus ancelom sekalian, maka Donli pun bersikeras membujuk beliau dan mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan kasus ini sampai titik darah penghabisan, sehingga Pak Komisaris yang mendengarnya pun memberikan izin secara langsung kepada Donli. 청장님 계신데 무슨 짓이야? 제가 끝내겠습니다. 제가 잡을 놈들 대가리 수만 3자리예요. 3자리. 그렇다니까. 세 자리면 해야지. 열심히 하겠습니다. Tak hanya Donli, rupanya tim cyber pun mengalami kesulitan untuk melacak lokasi server Emperor Casino, sehingga Donli terpikirkan sebuah ide dengan melibatkan seseorang yang hatam dengan seluk-beluk dunia perjudian. 잘생겼어. 버텐다. 회장님 나오셨습니까? 샷배 이 새끼야 불법 주차야. 응. 어? 이 새끼 또 기어 나와가지고 이거 기계 조작해가지고 너 같이 좀 가야 돼. 따라와. Dia adalah Jang Isu yang pada sequel sebelumnya cukup berperan dalam membantu Donli untuk memecahkan kasus yang sedang ditanganinya, yang dari informasinya diketahui bahwa ia sempat membangun bisnis judi di Filipina. Namun dalam waktu 3 hari seseorang datang dan menghancurkan bisnisnya, sehingga ia terpaksa menutup bisnisnya karena mengalami kerugian sangat besar. Yang di situ kita ketahui bahwa bisnis judi online sama halnya dengan iklan restoran yang menawarkan makanan berbeda-beda, tapi pada kenyataannya semua makanan tersebut berasal dari restoran yang sama, yang dengan kata lain kita mengenalnya dengan sebutan monopoli pasar, yang pada akhirnya akan bermuara pada satu tempat yang bernama Samsongdong. 독점이지 독점. 준비할 때 서버는 어디다 만들었는데? 필리핀에서 했지. 얼마나 했는데? 나 딱 3일 장사고 어떤 개새끼들이 영업장. 그 새끼들 지금 어디 있어? 그거네. 삼성동. Untuk itu, Isu pun melakukan penyamaran bersama Jisoo dengan berbekal modal hasil palak yang dilakukan Donli. Alih-alih menggunakan uang dengan bijak, Isu justru langsung all-in di putaran pertama, sehingga modal mereka ludes seketika. Yang hal itu justru menarik perhatian mangsanya, di mana seorang marketing Emperor Casino tertarik untuk menjadikan Isu sebagai pelanggan di situsnya, sehingga Donli langsung turun tangan untuk menangkap si marketing saat itu juga. 야, 빨리 깨워. Berdasarkan keterangan si marketing, lokasi server Emperor Casino berada di kota Filipina, yang dari pengakuannya dapat kita ketahui bahwa Emperor Casino sangat gemar menghancurkan saingan bisnisnya, sehingga Donli memutuskan untuk mengirimkan sebagian timnya dan bekerja sama dengan kepolisian setempat untuk membangun bisnis judi online sebagai perangkap agar anak buah Changi menyerang tempat mereka, sehingga ditunjuklah Isu yang memiliki segudang pengalaman dalam perjudian untuk memimpin tim kepolisian di Filipina. Namun karena Isu sudah memiliki kehidupan baru dan asisten cantik di dekatnya, ia pun menolak mentah-mentah perintah Donli, sehingga Donli yang mengetahui Isu bercita-cita jadi polisi sejak kecil pun mengiming-iming Isu dengan sebuah lencana dan menobatkan Isu sebagai polisi rahasia, yang alhasil Isu pun mempercayainya begitu saja. 이번 작전 성공하면 그동안 나쁘지 않은 거 폴리스 다크 아미 아니야. 보자 마영. 가자. 자, 사이트 운영팀은 수석, 자금 관련된 건 진흥팀에서 맡아주세요. 현금 준비도 다 해놨어요. 오케이. 비행기? 필리핀에 가서 영업장 만들어야 될 거 아니야. 폴리스 다크 아미. 씨발 해보자. 그렇지. 가자. 가자. Tiba di Filipina, rupanya pengalaman Isu tak hanya isapan jempol belaka, di mana dia fasih berbahasa setempat dan sangat lihai saat bernegosiasi, sehingga dalam waktu singkat, proyek bisnis judinya pun selesai dan segera mulai beroperasi. 준비 다 됐어요. 오케이. 필리핀 경찰에 협조 요청했으니까 그쪽이랑도 공조. Tak butuh waktu lama, server judi online Isu pun terlacak oleh anak buah Changi, yang dengan perintah dari Changi, mereka pun langsung mengerahkan pasukannya dan melakukan penyerangan.
Meski mendapat sedikit kesulitan, namun dengan bantuan polisi setempat, Isu dan kawan-kawan meringkus semua orang yang terlibat dan memastikan bahwa benar adanya Emperor Casino terhubung langsung dengan Dongchul. 하려면 관리자가 승인을 해야 돼요. 좀 전에 관리자 키가 변경됐어요. 아예 계약인데? 네, 확인해보죠. 백업 서버 주소가 QM 홀딩스로 나옵니다. 창기가 서버를 확보하려는 것 같아요. Sementara Dongchul sendiri dipusingkan dengan kelakuan Changgi yang kian hari makin sulit untuk dikontrol, sehingga ia menjadi khawatir kalau Changgi akan menjadi ancaman di kemudian hari. Maka dari itu, ia pun memerintahkan Kwon untuk mengerahkan pasukannya guna menghabisi Changgi saat itu juga, di mana Changgi yang sudah menduga hal tersebut justru memasang badan dan siap untuk menyambut kedatangan mereka. Meski kalah jumlah, namun jelas bahwa kemampuan Changgi berada di level yang berbeda, di mana anak buah Kwon habis dibantainya dan hanya menyisakan Kwon seorang diri. Alih-alih menghabisinya, Changgi justru menawarkan kesepakatan untuk menjebak Dongchul, yang di situ Kwon akan diberikan seluruh aset dan kekayaan yang dimiliki oleh Dongchul. Sementara ia hanya akan mengambil kunci admin dan data server game judi yang nantinya ia akan membangun kerajaan game judol di seluruh dunia. Sehingga Kwon yang mendengarnya pun sepakat dan bersedia untuk membantunya. Mengetahui Changgi berhasil ditangkap hidup-hidup, Dongchul yang tak sabar ingin menghabisinya dengan tangan sendiri pun menemui Kwon di sebuah lokasi konstruksi, di mana Kwon membekali Dongchul dengan senjata agar Dongchul bisa merasa puas saat menghabisi Changgi. Namun yang tidak Dongchul sadari adalah bahwa di tempat itu ia akan beristirahat untuk selamanya. 관리자 키 번호는 뭐야? 넌 뒤지는 마당에 그게 궁금하냐? 이 개새끼야! 야야야, 오지 마, 새끼야! 이 약속을 안 지켜. Sesuai kesepakatan, Changgi hanya mengambil benda yang dia inginkan, sementara sisanya diberikan pada Kwon yang langsung dengan segera memindahkan semua uang bersama anak buahnya. Yang di situ Changgi segera melarikan diri dengan pergi ke bandara untuk meninggalkan Korea. 창기가 서버를 확보하려는 것 같아요. Sama halnya dengan Inspektur PJ, Donli datang terlambat dan harus sedikit berurusan dengan anak buah Kwon. Yang di situ Kwon mencoba menghadapi Donli yang langsung dikasih paham saat itu juga. 장동철 어디 있어? 백창기가 치기 있습니다. 새끼도 공항으로 왔어. 빨리 찾아봐. Mengetahui buruannya kabur ke luar negeri, dengan segera Donli melapor ke atasannya. Yang di situ beliau segera mengerahkan anak buahnya untuk melacak Changgi. Dengan bantuan petugas bandara, wajah Changgi tertangkap kamera pengawas saat hendak menaiki pesawatnya. 전부 검색해서 검거해야 합니다. 감사합니다. 안녕하십니까. 감사합니다. 찾았습니다. 한 밖에 안 남았습니다. 알았어. Changgi sendiri sudah berada di pesawat dan siap untuk menyambut kemenangan. Namun Donli yang baru saja tiba memaksa pihak penerbangan untuk menunda lepas landas. Yang ketika masuk ke dalam pesawat, Donli pun meminta agar pramugari mengamankan lokasi penangkapan. Yang di situ Donli hanya diberi waktu 5 menit untuk menuntaskan tugasnya. 혼자서 괜찮겠어? 외롭지. 사람을 진짜 세게 때리진 않거든. 죽을까 봐. Walaupun Donli harus menghadapi 2 orang sekaligus, namun pertarungan berat sebelah ini mampu ia menangkan, di mana Donli terlebih dahulu melumpuhkan anak buah Changgi dengan satu pukulan mematikan yang langsung membuatnya terkulai lemas. Tibalah adegan final battle di mana Changgi menggunakan sebilah pisau selai yang telah diruncingkan. Yang di situ Donli sempat kewalahan menghadapi Changgi yang memang sangat buas saat menggunakan pisau. Yang pada akhirnya Donli mampu membalikan keadaan dan memfataliti Changgi dengan salam olahraga.
Pada akhirnya, Changi pun berhasil diringkus pihak kepolisian. Dan sama seperti biasanya, segala jenis kerusakan yang diakibatkan oleh Don Lee menjadi tanggung jawab si kapten untuk menggantinya. 잠시만요. 여기 책임자분이 누구시죠? 비행기 퍼스트 클래스 파손 정도가 너무 심해서. 야 석두야 여기 뭐 고장. 네 그렇습니다. 특허시설 가는데 소감 한 말씀 부탁드립니다. Setelah semuanya berakhir, Don Lee bersama timnya mengunjungi pemakaman untuk memberikan penghormatan kepada Ibunda Asep, sekaligus mengatakan bahwa janjinya sudah terpenuhi. Sementara Isu kembali harus bernasib sial dan ditilang polisi saat kedapatan memacu kendaraannya melebihi batas kecepatan. Yang di situ Isu dengan pedenya menunjukkan rencana palsu yang berujung pada sel tahanan. 우리 같은 식구야. 내리세요. 경찰 4층으로. 폴리스는 F가 아니라 PI 양반아. 내려. Tamat dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.